pertama kita di Ghana. Kita ngebangun itu? Enggak, itu sekolah lamanya. Menurutmu aku bangun itu? Enggak. Kamu tahu artinya, Chandler? Ayo robohin sekolah yang udah usang ini. Oh, hajar terus. Sekolah ini berbahaya banget. Bahkan pemerintah ngasih perintah resmi buat dirobohin. Pergi dari sini. Siapa yang mau lihat sekolah baru? Ayo lihat sekolah baru kalian. Ayo, senang-senang. Gimana pendapat kalian? Bagus kan? Kami juga ngebangun sumur yang bisa disamperin dengan jalan kaki aja. Aku senang melihat mereka bahagia. Ayo bangun sekolah lagi, guys. Dan itu baru permulaan dari kehidupan yang kita kasih dampak positif. Sekarang nggak kayak sekolah terakhir, yang ini nggak perlu dirobohin. Oh. Ya, aku bisa ambil itu. Ya. Jadi kita bakal mendaur ulang ini. Gila banget kalau mikir, ada lebih dari 250 anak ke sekolah yang kondisinya begini. Bagus. Wow. Jadi kita mau ngasih segalanya. Langkah pertama, cat ulang temboknya. Ah, ngerti. Kamu ngasih bagian pendek buatku. Ya, terus ngapain kamu di sini, sayang? Aku paham bagianku. Atap baru, tembok baru, lantai baru. Beneran kayak baru. Dan bukan cuma ngebenerin kelas lamanya aja. Kami bangun juga 2 ruangan baru yang belum pernah anak-anak ini lihat sebelumnya. Ayo masuk. Ini pertama kalinya mereka bisa ngelihat kelas baru mereka. Ayo coba lihat. Mereka bahagia banget, guys. Aku nggak bohong waktu bilang lebih dari 250 anak sekolah di sini. Dan sekarang mereka punya 2 kelas baru untuk belajar. Gimana pendapat kalian sama kelas barunya, guys? Hah? Mereka seneng banget. Ayo masuk yuk, masuk. Jadi Ya. kami senang dapat ini. Ya. Bangga sama kalian. Ya, ayo. Yeay. Beberapa anak di sini belum pernah punya mainan seumur hidup mereka. Dan sekarang mereka bahagia banget cuma dengan bermain dan juga bercanda. Bukan cuma jumlah kehadiran sekolahnya bakal naik, tapi mereka juga lebih senang di sini. Aku senang kita ngelakuin proyek ini. Kepala sekolah bilang kalau 2 guru itu ngabisin 1/3 gajinya buat ongkos kerja. Dan nyampe 1 jam berkendara buat nyampe ke sekolah. Yang jelas brutal banget dan berat banget. Makanya Joseph dan Emmanuel lepas penutup matanya dan lihat rumah baru kalian. Wah! Ayo masuk yuk. Wah, luar Ayo, biasa. lihat. Coba lihat ini deh. Wow! Ya kan? Oh, ini buat kami. Wow! Oleh! Kalian nggak berbagi apartemen ini. Iya. Ini apartemen kamu. Sini, ikut aku. Oh, serius? Wow! Ini milik kamu. Ayo kita masuk. Iya. Enggak, makasih kalian udah jadi Makasih guru yang banget. hebat. Dan kita nggak berhenti dengan apartemen ini. Waktu pertama nyampe sini, aku lihat sesuatu yang nggak bisa aku abaikan. Jangan rekam ini deh. Lebih dari sedekade, sungai ini menjadi sumber air buat seluruh desa ini. Dan hampir 80% dari populasinya, termasuk anak-anak, mengidap cacing parasit dalam pencernaannya. Ini bikin hatiku sakit. Jadi kami bor sumur baru, bukan cuma buat sekolah, tapi juga ratusan orang yang ada di komunitas ini. Chandler, kamu tahu apa itu? Itu air segar. Sekolahnya bakal punya air bersih buat minum. Kami juga bangun toilet supaya mereka nggak usah pipis dan BAB di semak-semak lagi. Dan kami bangun wastafel di sini buat ngambil air dari sumur barunya. Bahkan kami ngebangun dapur juga. Kami kasih segalanya buat ini. Ayo masuk. Dapur ini punya segala yang mereka butuhin buat nyediain makanan siang setiap hari. Aku mau kasih tahu, setiap hari sekolah buat 5 tahun ke depan, kami bakal ngasih setiap siswa makan siang gratis. Wow. Aku nggak bisa bilang apapun, nggak tahu harus bilang apa. Pilih tanggal berapapun di kalender ini. 2030? Mei 2030 kami kasih makan gratis. Seriusan? Cuma gitu doang? Gitu aja, udah aman. Aku seneng banget. Ya. Aku ini luar biasa. Ya, aku kasih tahu ya. kasih tahu aja, ayo. Aku kasih tahu mereka. Oke. Buat 5 tahun ke depan, mereka ngasih kita makan setiap hari. The Rockefeller Foundation beneran ngebantu buat ini. Karena bukan cuma nyediain makanan gratis di sini, tapi buat semua sekolah yang kita bangun di Ghana. Kalian nggak perlu teriakin nama aku, guys. Makasih. Makasih. Udah, nggak usah. Kami ngabisin lebih dari $500,000 buat kompon di sini. Nggak termasuk sekolah lainnya ya. Cuma belum selesai. Angka itu bakalan lebih dari $1 juta di akhir tahun ini. Dan dengan ngebangun sekolah ini dan komunitas di sekitarnya, menjadi kehidupan lebih baik buat anak-anak dan gurunya. Bangunan yang kita bikin bakal berpengaruh ke generasi berikutnya. Dan ini lumayan lucu, karena kita bangun banyak di sini, dan mereka menyebutku kepala Jimmy, pembangunan. waktu kamu bilang, kamu lakuin. Kamu nggak perlu memujiku kayak gitu, tapi makasih. Ini sekolah berikutnya. Anak-anak bisa keluar dulu. Aku pengen kalian keluar dari sini. Karena bangunan yang kita masukin lebih tua dariku. Dan atapnya bisa roboh nimpa mereka waktu belajar. Di mana mereka belajar di sini setiap harinya. Dan ini nggak bisa diterima. Bisa kalian lihat ya. Kita bakalan mulai ngerobohin sekolah ini. Karena aku
Aku nggak mau anak-anak ini terbunuh waktu belajar. Maksudku ini beneran salah satu yang paling tragis yang bisa terjadi. Makanya kita bakal ngerubah sekolah lama jadi sekolah baru 2 lantai ini. Sekarang ukuran sekolahnya 2 kali lipat. Lebih dari 300 anak bisa sekolah di sini karena ada 8 kelas besar yang penuh perabotannya. Makasih Mr. Beast buat ngurus anak-anak kami. Dan di sebelah sekolah 2 lantai yang baru, kami bangun sumur yang berkekuatan solar panel dengan fasilitas penyimpanan air. Dan air ini bukan cuma buat sekolah, tapi juga buat ribuan orang yang hidup di komunitas sekitarnya juga. Kita di sini bukan buat ngecek kotak dan bangun sekolah, kita di sini buat ngubah kehidupan komunitasnya. Nyediain sekolah yang aman buat anak-anak ini. Berarti mereka nggak usah bekerja secara ilegal. Feastables teguh banget buat bayar petani supaya mendapat pendapatan yang layak dan melakukan audit serta mengatasi pekerja anak. Makanya aku bangun sekolah di 11 komunitas berbeda buat anak-anak di Ghana. Makasih. Tapi bukan cuma pekerja anak yang kita perbaiki. Sekolah berikutnya hampir bobrok banget, hampir mustahil buat dipakai belajar. Kayak gini nih penampakan kelas mereka sebelumnya. Waktu hujan kebanjiran. Serius? Iya, dan airnya juga sampai masuk. Di sini sangat berlumpur waktu Iya. hujan. Jadi buat beberapa bulan berikutnya, kami membangun sekolah baru untuk mereka dari nol. Kelas ke-7 dan terakhir udah selesai. Kita lihat pendapat anak-anak. Ayo masuk! Sumpah, guru-gurunya nggak pernah bolehin anak-anak masuk. Ini pertama kalinya mereka pernah masuk. Kelihatannya mereka senang sama kelas baru mereka. Mereka suka sekolah barunya. Ini alasan kita bikin video ini. Dan kita bukan cuma ngebangun sekolah baru, termasuk juga nyediain setiap kelasnya dengan meja-meja yang baru. Tapi juga 8 bulan yang lalu kami bangun dapur buat sekolah lamanya. Dan setiap hari sekolah buat 5 tahun ke depan di sini, kami ngasih setiap murid makan gratis. Kita butuh kelas baru, Jimmy. Banyak anak yang mau makan gratis. Makanya kita ngebangun 7. Oh, udah dilakuin? Iya, masuk akal. Iya. Ayo ke sekolah berikutnya. Ini adalah program ngasih makan di sekolah yang kita siapin tahun lalu. Dan ini setahun berikutnya. Program makan sekolah masih berlanjut. Setiap hari sekolah anak-anak ini dapat makan siang gratis. Dan karena program makan kami, kehadiran di sekolah udah naik 10% dan masih naik. Dan waktu aku lihat keadaan kelasnya dari video itu, aku tahu kita harus ngelakuin sesuatu. Makanya pastinya kita kasih mereka sekolah yang baru. Dan kita nggak ngebangun anak-anak ini satu ruangan kelas aja. Nggak cuma 2 guys. Nggak cuma 3. Kami ngebangun 10 kelas. Dan ke 10 kelas yang dibangun baru 1 dari 10 sekolah yang kami bangun di video ini. Kita lihat pendapat anak-anak. Kalian siap buat lihat kelas barunya? Ikut aku. Kalian mau lihat? Ayo. Lihat seberapa bahagianya mereka buat lihat kelasnya. Kelas baru, kelas baru. Kelas baru. Mereka pegang tanganku. Oh. Ayo masuk. Kalau bukan karena sekolah yang baru kami buat, mereka harus ke sekolah tiap hari dengan ketakutan sama kelasnya. Dan ini bikin hatiku lega, karena mereka ada di sekolah aman yang kami bangun. Kalian suka kelas barunya, guys? Mereka suka. Kalian harus sekolah, ya. Aku bangun ini tuh buat kalian. Tapi masih banyak siswa lainnya di seluruh dunia yang bahkan gak punya sekolahnya. Dan kita bakal bangun SMA pertama yang pernah ada di kota ini. Di seluruh kota ini, satu bangunan harus berbagi dari tingkat SMP sampai ke tingkat SMA. Kepala sekolah mereka terpaksa harus kerja di mobilnya. Dan kita di sini bakal bangun sekolah baru buat mereka. Dan kita mulai dengan bangun setiap tembok. Terus kita gabungin semuanya. Waktu bayangin ngebangun sekolah, aku gak nyangka loh kayak gini. Aku kira butuh palu, paku, atau apa. Oke, satu tembok beres. Tembok keduanya. Ayo. Itu dia. Tembok nomor 3. Sekolahnya mulai kelihatan cukup cepat. Iya, bagian luarnya. Harus dikasih beton. Dan kita bangun sekolah yang bagus, percayalah. Kita taruh di satu tempat dan kasih atapnya. Sekarang aku sama 50 sukarelawan bakal masangin atap buat sekolahnya. Ada yang nyebut naikin atapnya. Aku akui deh, itu bagus. Makasih, bro. Bagus. Oh, mereka mulai. Oh. Oke, aku bakal nggak nyampe. It's free, fun, and effective. Download Duolingo, the #1 language learning app. Yeay, oke, bisa kalian lihat setengah atapnya udah ada di sini. Kita kelihatan kayak mau perang ya. Ini dia. Siap. Oh, astaga. Berat banget guys. Berhasil. Bahan bangunan gen baru ini bakal diisi sama beton supaya sekolah ini bisa bertahan buat beberapa generasi ke depan. Dan selagi mereka mulai mengisi temboknya pakai beton, aku punya satu kejutan buat bagian terpenting di sekolahnya. Kamu kepala sekolah kan? Sekolah sebelumnya, dan katanya selama dekade terakhir kamu kerja di mobil ya? Iya, aku harus bekerja di mobilku karena aku nggak punya kantor. Jadi tepat di sebelah sekolah barunya, kami bangun kantor khusus buat dia. Ini adalah kantor baru. Terima kasih banyak. Kalian membuatku menangis. Iya. Terima kasih, Jimmy. Iya, sama-sama.
Jangan kerja di mobil lagi ya. Kamu sekarang punya kantor baru dengan sekolah baru milik kamu. Tapi sekolah ini nggak bisa dianggap beres tanpa satu kejutan terakhir. Kami juga bikinin kalian lapangan bola yang baru. Ayo, 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 ayo. Makasih buat Televisa Fountain buat ngebantu bangun ini. Ayo bangun sekolah lagi. Sekolah berikutnya yang bakal kita bangun mungkin yang paling susah dari semua, yang ada di Ekuador. Bayangin, hidup jauh di dalam hutan, sampai kamu harus berjuang sendiri. Nah, itulah kenyataan dari 2 sekolah berikutnya. Karena mereka nggak dapat pertolongan, karena jauh di dalam hutan hujan ini, kami lakuin segalanya buat bisa nyampe sana. Kita harus pakai pesawat 2 kali. Sekarang 3 jam perjalanan pakai perahu. Terus kita harus berjalan selama 1,5 jam. Dan waktu nyampe, kami mengetahui gimana hujan bikin anak-anak sulit belajar. Aku nggak bisa ngajar waktu hujan. Itu mustahil. Atasan video ini bikin mustahil banget buat denger siapapun. Anak-anak, mereka nggak bisa belajar tanpa kondisi yang layak. Seberapa tinggi airnya bakal naik? Sampai setinggi lutut. Lupain soal belajar, itu udah bahaya. Jadi kita ngeganti 2 sekolah yang udah lapuk ini dengan 2 sekolah baru yang melayang. Dirancang khusus buat mastiin kalau semua murid bakalan aman dari hujan. Lebih 50 anak sekarang bisa kembali ke sekolah dengan kondisi yang lebih baik. Apa kalian senang? Dan buat menyambut ratusan murid di sekolah ini yang bakal belajar di kemudian hari, kami ngeganti jembatan kayu yang berbahaya sama jembatan besi yang lebih aman. Ayo semangat! Dan sekarang anak-anak nggak perlu takut setiap kali mereka mau ke sekolah. Sekarang anak-anak ini punya tempat seru buat belajar. Kita bantuin yang lain dengan cara yang sama yang ada di Amerika. Oak Creek Academy adalah sekolah buat murid yang memiliki kebutuhan neurodivergent. Kami nyoba ngasih kesempatan mereka berkembang dan unggul di tempat aman. Apa kabar semuanya? Dan tempat terbaik buat anak-anak ini belajar bukanlah di dalam ruangan kelas, tapi justru di luar sekolah. Data nunjukin anak-anak neurodivergent belajar lebih baik di luar, di alam, daripada mereka berada di dalam ruangan. Makanya aku kerja sama Low buat ngebangun pusat belajar buat anak-anak ini. Semua orang yang kalian lihat pakai warna merah kerja buat Low. Dan sukarela ngasih waktu mereka buat ngebangun tempat buat anak-anak ini belajar. Gimana tempat ini bisa ngebantu mereka belajar? Ini bakal jadi lingkungan baru buat mereka, di mana mereka diizinkan buat bermain dengan alam. Jadi pada dasarnya ini kayak playground yang lebih membumi. Iya. Di video sebelumnya, kita ngomongin soal Low pengen bikin dampak seluas 10 juta kaki persegi dan mereka ngelampaui target. Tahun ini mereka berkomitmen buat lebih dari 2.000 proyek berdampak dan lebih dari 200.000 jam sukarela di seluruh negeri. Mau masuk? Maaf salahku, maaf ya. Maaf, aku sengaja melakukannya. Membantu orang sebenarnya udah jadi DNA Low selama ratusan tahun. Jadi aku pengen bilang makasih banyak Low buat jadi partner kita, berkomitmen ngelakuin hal baik di seluruh Kita dunia. punya rumah bermain. Semoga mereka suka ya. Soalnya ini Bang ngasih sentuhan terakhir buat pusat belajar ini. Akhirnya sekarang waktunya buat membawa anak-anak ini ke kelasnya. Anak-anak sangat senang. Terima kasih. Ini jauh lebih terbuka, lebih alami, dan juga ngasih kesempatan buat berimajinasi dan kreatif. Makasih Mr. Beast. Makasih Mr. Beast. Dan buat sekolah terakhir, kita pergi ke India, ke sekolah yang terlalu sesak. Sampai ratusan murid yang ingin belajar nggak punya tempat lagi buat belajar. Kami nggak punya kelas sendiri. Lebih dari 400 murid. Berapa banyak kelas yang kalian punya? Ya. 6 kelas? Iya. Wow. Jadi kita bangun sekolah baru 3 lantai ini. Dan karena anak-anak ini harus berjalan lebih dari 1 jam dalam jalanan yang gelap dan berbahaya hanya buat ke sekolah. Kami ngasih bus. Benar, kami beliin mereka bus sekolah mereka. Aku senang muridku, apalagi perempuan, bisa pergi dengan selamat. Oke guys, kita ke kelas baru kalian. Kalian senang? Iya. Aku juga senang. Ayo. Anak-anak, mereka semua bilang kami senang dengan sekolah barunya. Aku sangat berterima kasih sama badan amalmu, mereka ngasih kami bangunan yang sangat besar. Hore! Aku cuma mau bilang, aku bukan yang terbaik dalam hal ini, tapi dari hatiku yang terdalam. Oh lihat ada mancing kecil di sana. Dari hatiku yang terdalam aku mau bilang makasih. Kita nggak bakal bisa ngubah hidup anak-anak, hidup guru-guru, kehidupan seluruh komunitas bisa berubah karena kalian menonton videoku dan bikin aku bisa lakuin ini. Kalian alasannya kami bisa bangun 10 sekolah ini dengan biaya lebih dari $3 juta yang bisa dipakai buat 18.000 murid. Kalianlah alasan kami bisa bangun sumur buat ngasih air segar buat diminum dan bikin lebih aman dengan bus dan jembatan, membantu komunitas ini bukan cuma sekarang tapi buat generasi berikutnya. Semoga ini baru permulaan aja. Aku punya ambisi besar dan semoga sepanjang sejarah dari channel Mr. Beast ini kita bisa bantu dan mengubah jutaan hidup orang lain. Jadi aku berterima kasih sama kalian semua yang udah nonton. Makasih banyak. Makasih banyak buat partner kami di T-Mobile yang udah bikin video ini memungkinkan dan buat kerja luar biasa mereka buat edukasi, menyambungkan murid dengan proyek 10 juta mereka.